Bikin rumah sendiri, memperkaya diri sendiri di situ ya. Jadi raja hutan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. VTuber yang ramah dan baik hati. Kali ini saya akan membahas tentang VTube. Jadi sebenarnya bahasan kali ini tentang komentar-komentar kalian yang VTuber yang apa ya, yang kesannya emosional dan kesannya nggak terima ketika saya membuat video tentang VTube 30 launching. Saya juga udah tahu dari Pak Chandra Teja ya, bahwa VTube sekarang berubah jadi V+. Dan saya udah ngelihat situsnya yang sampai sekarang pun belum launching, yang katanya bakal launching juga ya. Tapi udahlah, saya nggak membahas ke sana. Saya akan membahas tentang komentar pedas para VTuber. Oke, kita buka terlebih dahulu ya komentar pertama. Ya, ini komentarnya aku mau. Ya, ini kelihatan akunnya akun bodong ya, karena di sini dia nggak ada icon atau gambar. Di sini dia bilang, ntar juga ente gabung asal bacot. Sebenarnya kalau niat saya mau gabung itu udah dari dulu, tapi nggak tahu ya, saya nggak terlalu tertarik dengan sistem kerja VTube, dan memang saya lebih seneng dengan konten ya, walaupun katanya konten saya ini melecehkan. Oke, lanjut dari Sarma Takur. Wah, ini orang India nih, menjelma jadi orang Indonesia. Ini orang katanya kerja dengan bikin konten tapi nipu. Judul dan videonya menjebak, enakan rebahan dapat duit daripada bikin konten tipu orang. Waduh. Sebenarnya waktu saya kasih judulnya itu kelihatan loh, ada tanda tanya, yang berarti kira-kira kapan launching. Itu tanda tanya itu ada artinya atau maknanya. Tapi karena mereka ini emosinya terlampau tinggi, jadi mereka nggak terima. Terus dari Aditya Adit. Oke, yang subscribe. Subscribe. Nulis subscribe aja, subscribe ya. Dapat apa? Kalau di YouTube itu namanya memperkaya diri sendiri, gak memikirkan yang subscribe. Loh, yang subscribe sebuah channel atau sebuah akun YouTube itu udah pasti mereka mendapatkan informasi dari akun tersebut. Contoh gini, kalau kalian senang dengan otomotif dan orang itu membahas tentang otomotif, yang dikasihkan atau yang diinfokan di situ otomatis tentang otomotif, dan mereka yang jelas yang bikin juga itu nggak gampang. Mereka dapat infonya dari channel tersebut, ya nggak langsung bikin mereka kaya loh. Tapi ya namanya pikiran pendek para VTuber ini kayak gini. Mereka bilangnya kayak gitu, dan di sini cukup banyak balasan, bahkan ada balasan dari top videos nih. Cuman kalian bisa lihat sendiri nanti ya. Jadi kalau kita mikirnya kayak gitu, kalian nggak usah makan di restoran apa gitu ya, karena itu bikin memperkaya mereka. Kalian nggak usah beli baju karena bakal memperkaya tukang baju. Ya kalau gitu kalian nggak usah ngapa-ngapain, tinggal di hutan ya. Kalian bikin rumah sendiri, memperkaya diri sendiri di situ ya. Jadi raja hutan. Terus lanjut. Ya, ini sedikit ramah nih dari Kasih Karunia. Kenapa kita saling membenci? Kenapa kita tidak bersama-sama doakan agar sesuatu bermanfaat? Yang kurang baik kita sama-sama perbaiki. Jangan saling hujat. Ya nggak masalah. Ini bagus ya. Pada dasarnya kalau cara kalian sebagian para VTuber itu mengajak orang untuk gabung itu enak, mungkin yang nerimanya juga santai. Tapi sebagian dari kalian itu kesannya itu meremehkan para YouTuber, terus meremehkan kerjaan yang lain. Ya di sanalah mereka emosi dan mereka nggak terima. So ini cukup baik ya Kasih Karunia ini, dia lebih bijak dalam berkomentar di YouTube. Oke, yang terakhir, saya gak banyak komen. Berbuat baiklah terhadap sesama, jangan punya sifat iri dengki karena sifat tersebut milik syaitan. Jadi ngomong-ngomong saya ngiri nih sama VTube. Kagak ngiri. Yang jelas saya itu kesel, dongkol karena kalian itu terlalu
mendewa-dewakan sebuah aplikasi yang faktanya aplikasi tersebut sampai sekarang pun nggak bisa terlihat dewa. Jadi kalau kalian itu terlalu berlebihan, saya juga nggak terlalu memuji YouTube loh, karena di YouTube itu juga nggak sesimpel yang kita bayangkan ya. Membuat konten, terus edit, cari view, bahkan cari duitnya itu nggak gampang. Tapi kalau kalian ini kan terlalu berlebihan nih, kaya raya dari sebuah aplikasi gitu. Faktanya nggak semudah itu kan. Dan ketika kalian dikritik itu kalian nggak terima. Dari sini kelihatan bahwa kalian itu tetap terlalu memuja-muja sebuah aplikasi. Saya kalau masalah YouTube itu saya terima ketika banyak yang bilang, wah nggak mudah loh jadi YouTuber. Itu benar, fakta. Jadi kita terima. Ya cukup banyak sebenarnya komentar miring. Nanti suatu waktu kalau memang ada waktu senggang ya, saya akan share tentang debat saya dengan teman saya yang sampai sekarang niatnya mau nge-share belum ke-share ya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dulu, like dan share, dan makasih sudah mampir di video. Salam damai, peace.